Ini saya luar biasa ini gedungnya ini. Ini kalau tidak menerapkan 4 pilar nilai-nilai kebangsaan tidak mungkin ini bisa terjadi. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi 4 pilar di sini karena sudah menerapkan 4 pilar ya. Tangan buat kita semua ya. 4 pilar. 8 pilar. Maka hari ini kita mensosialisasikan nanti 4 pilar kebangsaan dan 5 pilar kehidupan. Ya Pak ya, 4 pilar kebangsaan dan 5 pilar kehidupan tujuannya adalah kebahagiaan dan kedamaian. Ya, ya Pak Ibu ya. Siapa yang tidak ingin damai di sini? Semua ingin damai ya? Semua ingin bahagia ya? Oh Pak Nyoman Sunarta ya, beliau dari Lembaga Bantuan Hukum. Jadi nanti kita juga akan ada sosialisasi ya, beliau ini biar kita juga mengerti tentang undang-undang dan hukum. Enggak, ini adalah saya sudah bikin MOU sama beliau. Ketika saya turun, saya ingin bahwa masyarakat kita juga melek hukum gitu ya. Ini sekarang kan yang banyak terjadi ini juga ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Kemarin yang kunjungan ke Pak Nyoman ke daerah yang namanya kemarin Pak Jembrana yang terlambat 1 jam karena ada kepala kampungnya ada laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Ini yang terjadi biasanya banyak wanita, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah pria. Iya, enggak. Kalau ada pria jarang melapor ini ya. Ya, Bapak Ibu ya. Hari ini sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Komangko Heri. Ya, Bapak Ibu ya. Dulu memang Astungkara atas berkat dukungan semeton tiang di Modi Tulang Bawang yang bisa duduk di DPR RI dan MPR RI. Akhirnya cita-cita kita bersama bisa terwujud ya untuk mempunyai wakil rakyat di pusat. Nah ini jangan disia-siakan Bapak Ibu keberadaan tiang di pusat ya, karena kita harus kata Pak Kasub lagi, kita harus bersinergi ya bersama-sama untuk mencapai tujuan. Oke Bu ya, itu Bapak Ibu ya. Dan pada hari ini yang datang sini dalam pertama adalah memenuhi janji tiang ya, Bu Dewa ya. Kemarin kita bertemu di Kampung Tua ya. Di sana tiang menjanjikan untuk mengadakan pelatihan pasraman karena ada tertarik keinginan untuk belajar bagaimana sih bagaimana mendidik generasi muda kita ke depan agar generasi muda kita ini juga kita persiapkan bagaimana menjadikan juga tempat ibadah kita ini tempat ibadah yang menyenangkan selama ini ya, karena selama ini kita belajar bahwa umat kita yang sangat luar biasa. Dari ujung kita melihat begitu megahnya pura ya, pura yang begitu luar biasa di Kabupaten Tulang Bawang ini. Kita juga bagaimana menyiapkan ibaratnya itu adalah manusianya, generasi mudanya. Nah ini kita sudah bawakan beliau ahlinya ya, Bapak Nyoman Sumantra. Tepuk tangan buat beliau ya. Beliau ini serba ahlinya, karir nyeting nanti masuk di YouTube nanti. Jadi Bapak Ibu, tugas tiang sebagai DPR sekaligus juga MPR. Visi tiang sebagai ingin melayani daripada juga masyarakat Lampung, tanah air yang saya cintai dan tanah kelahiran saya. Bapak Ibu, umat sedharma, tidak banyak mungkin ya. Di sini ada jero bangku yang sudah meragu suci. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang mau mengikuti acaranya nanti 2 hari boleh ini ya. Nanti ada acara 2 hari, pasti tertarik. Mungkin yang lain-lain, Bapak Ibu, memang yang belum sempurna, yang di komisi 8
yang sudah bisa memperjuangkan untuk umat Dharma yang ada di Indonesia. Dalam Komisi 8 itu tidak banyak. Kita sekarang mendapat anggaran 800 miliar, Bapak Ibu. Ya, sangat mudah ya. Semangat ya. 800 miliar itu 700. Lampung sendiri mendapatkan anggaran 14 miliar. Tetapi dengan 14 miliar ini di dalam banyak di fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan. Dan memang ini juga Mas Narsono, ini kalau memang sampai juga punya undang-undang, punya harapan, sampaikan kepada DPR. Jangan sampaikan kepada masyarakat, sampai juga punya masalah banyak. Ya. Nah Bapak Ibu yang bermitra dengan Kementerian Agama, sebenarnya harapan pemerintah kepada kaum agama ini, Mas Narsono, di Indonesia ini satu-satunya yang ada Kementerian Agama. Di luar negeri nggak ada Kementerian Agama. Di sana nggak ada ngurusin orang itu, nggak ada. Di sinilah ada agama. Harapannya pemerintah kepada 6 agama ini agar juga organisasi agama ini juga berperan kepada pemerintah agar warganya, umatnya itu menjadi warga yang baik. Dan saya yakin sebagai Parisada, sebagai lembaga umat, memang dengan keterbatasan ini juga harus terus membina.